Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sabun mandi pakai di badan, diambil 2 oleh Bu Bidan. Sambut hari dengan senyuman, dengan membahas topik perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Tengku Hartian Silawati Ningsih. Saya dosen Prodi D3 Kebidanan, Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Perjalanan karir saya sebagai dosen dengan ditetapkan SK dosen Yayasan Stikes Payung Negeri tertanggal bulan Juli 2005. Mata kuliah yang saya ampu pada saat ini adalah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi pada program studi D3 Kebidanan Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang RPS dan proses perkuliahan. Sebelum pembelajaran dimulai ataupun awal dari semester baru, terlebih dahulu saya melakukan sistem kontrak perkuliahan dengan mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Pelaksanaan yang saya lakukan pada pertemuan pertama yaitu melakukan kontrak perkuliahan. Sistem kontrak perkuliahan yang saya lakukan dengan mahasiswa yaitu dengan menjelaskan garis-garis besar materi dan rancangan tugas yang akan saya sajikan sesuai dengan RPS yang telah saya buat dan saya susun. RPS mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi ini merupakan penempatan pada semester 2 tingkat 1 dengan bobot SKS 2 SKS. Perkuliahan dilakukan 16 kali pertemuan. Adapun rincian pada 16 kali pertemuan yaitu 14 kali pertemuan aktif secara teori dan praktikum. 1 kali pertemuan UTS, ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Setiap pertemuan teori dan praktikum memakan waktu dengan durasi 5 kali 60 menit. Adapun deskripsi mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi adalah mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi ini merupakan mata kuliah wajib bagi program D3 Kebidanan. Di sini yang kita harapkan setelah menyelesaikan mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mampu memahami, mampu menganalisa, merancang, melakukan pendokumentasian data gizi dalam kesehatan reproduksi. Adapun pokok bahasan materi pembelajaran, di sini ada 10 pokok pembahasan. Sebelumnya, mata kuliah gizi ini hanya memiliki beberapa pokok pembahasan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi tentang gizi, jadi di sini saya menambahkan beberapa pokok pembahasan. Pertama yaitu pokok pembahasannya konsep dasar ilmu gizi. Kedua, zat gizi makro, mikro bagi wanita sepanjang daur kehidupan. 3. Konsep gizi seimbang dan perhitungan perencanaan konsumsi. 4. Kebutuhan gizi seimbang bagi wanita sepanjang daur kehidupan, serta hubungan gizi dalam kesehatan reproduksi. Penilaian konsumsi dan gizi salah, pendidikan kesehatan dan mengelola menu sesuai dengan kebutuhan sepanjang daur kehidupan.
penggunaan teknologi pangan, pengawasan mutu, penggunaan aplikasi komputer dalam pendokumentasian data. Adapun metode pembelajaran pada gizi dalam kesehatan reproduksi ini, saya menggunakan metode pembelajaran blended learning. Selain penggunaan media dan metode setiap mata kuliah yang saya ampu, saya menggunakan modul sebagai bahan untuk mahasiswa yang digunakan sebagai pedoman materi yang saya sampaikan. Jadi mahasiswa sebelumnya sudah disarankan untuk mencari jurnal-jurnal ataupun membaca buku yang terkait dengan pokok pembahasan yang akan disampaikan ke depannya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tidak diberlakukannya tatap muka secara langsung atau dilakukan tatap muka tapi dengan ketentuan, yaitu kapasitas kelas 50% dari jumlah mahasiswa perkuliahan, pengaturan jarak tempat duduk, cuci tangan sebelum memasuki ruangan, menggunakan face shield dan masker. Ini adalah sesuai dengan ketentuan atau yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kelas dibagi dari 2 sesi. Itu minggu pertama tatap muka, minggu kedua luring, dengan secara bergantian mahasiswa luring dan daring. Untuk proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, saya menggunakan aplikasi WhatsApp, Edmodo, Zoom, dan saya menggunakan Google Form. Saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk sharing tanya jawab dan men-share bahan serta info yang terkait proses pembelajaran. Aplikasi Zoom ini adalah aplikasi yang saya gunakan sebagai aplikasi tatap muka dalam pembelajaran. Pada masa pandemi COVID ini diberlakukannya pembatasan tatap muka yang telah saya bicarakan, baik itu secara langsung kepada mahasiswa. Jadi saya mengajarkan pada mahasiswa, ada sebagian yang tatap muka dan ada yang sebagian tatap muka melalui internet atau komputer, yaitu daring. Media yang saya gunakan dalam pencapaian materi yaitu presentasi PowerPoint. Dengan media PowerPoint diharapkan mahasiswa mudah memahami materi pembelajaran. Aplikasi Edmodo, ini aplikasi Edmodo dalam pembelajaran saya gunakan sebagai pembagian tugas kepada mahasiswa. Biasanya di sini saya men-sharekan beberapa video tentang terkait gizi. Kemudian mahasiswa menyelesaikan tugas yang saya berikan, itu mereka kirim melalui Edmodo. Google Form ini saya gunakan itu sebagai tempat untuk saya dalam membagi soal penilaian pada tengah semester dan akhir semester. Pada proses pembelajaran, kedisiplinan itu sangat penting, sehingga penerapan kedisiplinan itu dipertegas saat mulai pembelajaran. Kedisiplinan ini saya bicarakan pada awal kontrak perkuliahan. Toleransi kehadiran pada mata ampu kuliah saya ini saya berlakukan 15 menit, merupakan batas keterlambatan. Apabila dalam proses perkuliahan mahasiswa lewat dari waktu yang telah disepakati yaitu 15 menit, saya akan menanyakan dulu terlebih alasan tersebut keterlambatannya. Apabila keterlambatannya ini dalam kategori masuk di akal saya dan bersifat urgent, itu saya maklumi dan saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk bergabung bersama teman lainnya. Izin dan sakit saya tentukan harus ada surat keterangan. Apabila mahasiswa tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang sah, mahasiswa tersebut saya nyatakan dengan kehadiran alpa. Dalam proses perkuliahan untuk membentuk karakter, rasa percaya diri dan keingintahuan mahasiswa, saya membentuk mahasiswa dalam beberapa kelompok kerja.
Di sini saya harapkan adanya feedback yang positif antar mahasiswa dan adanya interaksi antar mahasiswa dan dosen. Jadi di sini saya membentuk beberapa kelompok mereka dalam membahas beberapa tugas dalam materi yang saya sampaikan. Dengan adanya sharing antar mahasiswa dan dosen, ini kita harapkan dapat membentuk rasa percaya diri, kebersamaan, dan keingintahuan mahasiswa akan sesuatu hal yang baru. Peran saya sebagai dosen ini sangat penting untuk memberikan keteladanan kepada mahasiswa. Saya harus memberikan teladan yang baik bagi mahasiswa, baik itu dalam tutur kata maupun bersikap. Saat memberikan perkuliahan, saya tetap menjaga penampilan dengan berpakaian rapi. Hal ini saya dapat memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa dalam berpakaian. Pada mahasiswa saat perkuliahan, apabila tidak menggunakan atribut kampus dengan lengkap, saya akan menasihati terlebih dahulu. Tapi apabila melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali pelanggaran, ini biasanya saya sanksi. Saya akan meminta mahasiswa untuk mengisi buku pelanggaran yang mereka miliki, memberikan kepada dosen pembimbing serta kepada dosen bagian kemahasiswaan. Sanksi akademik diberlakukan pada saat perkuliahan berlangsung. Di sini diharapkan kita mendidik mahasiswa untuk disiplin dan beretika dengan baik. Pada akhir sesi perkuliahan, saya memberikan wejangan dan motivasi kepada mahasiswa. Mahasiswa harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari berbagai lini, rajin membaca dan mengupload jurnal yang berkaitan dengan gizi yang terkini. Penilaian mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi pada mahasiswa ada beberapa poin, yaitu proses pembelajaran. Di sini saya memberikan poin 60%, adapun yang termasuk dalam 60% tersebut yaitu presentasi 15%, praktikum 30%, kehadiran saya nilai 2%, 18% keaktifan. UTS 20%, UAS 20%. Saya berharap dengan metode yang saya terapkan ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan menerapkan ilmu gizi di masyarakat. Dengan penjelasan RPS yang saya lakukan setiap awal perkuliahan, diharapkan dapat membantu apabila ada kendala-kendala yang dapat menghambat proses pembelajaran. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.